Kami dari kelompok 1 PPG Prajabatan Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi IPA C yang beranggotakan Indri Widyastuti, Jihan Mutiara Fatin, Jody Muhammad Salman, Juniza Putri Warsita, dan Karismara Olivia Afifa Joti. Pada video kali ini, kami akan berbagi informasi mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Understanding by Design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut backward design atau desain mundur yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat merencanakan kegiatan untuk mencapainya atau bisa disebut pelatihan terencana. Mulai dengan hasil akhir yang diinginkan sebagai sasaran atau standar, kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran yang diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar, serta dilanjutkan dengan perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Desain UBD ini berorientasi pada penentuan tujuan hasil belajar, sehingga guru dapat menyusun dan merencanakan bentuk penilaian serta strategi proses pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terdapat 6 aspek yang dapat mengukur pemahaman dalam UBD, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki pengetahuan diri. Desain UBD ini sangat dibutuhkan karena tidak hanya dapat diterapkan pada bidang pendidikan, khususnya oleh seorang guru untuk mendesain proses pembelajaran, tetapi juga akan efektif diterapkan oleh banyak desainer dari berbagai profesi seperti arsitek, insinyur, atau desainer grafik. Mereka juga harus mengerti tentang audiens sebagai klien mereka. Siswa adalah klien utama kita, mengingat bahwa efektivitas kurikulum, penilaian dan rancangan pembelajaran sangat ditentukan dengan prestasi pembelajaran yang diinginkan. Menjelaskan merupakan kegiatan yang mencakup mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan yang berasal dari pendapatnya sendiri, mampu menjabarkan secara rinci, dan dapat membuktikan bahwa pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Kegiatan yang dilakukan pada aspek ini antara lain, memberikan fenomena, data, dan contoh secara sistematis. Mampu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki, dan pengetahuan yang berasal dari pendapatnya sendiri. Mampu menjabarkan secara rinci, dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Contohnya, dalam materi energi alternatif, ditampilkan sebuah video dan siswa menjelaskan kembali video yang ditampilkan mengenai kincir air yang ada di sungai untuk mengaliri persawahan. Kemudian siswa menjelaskan energi apa saja yang bekerja pada kincir air sehingga dapat mengaliri sawah. Memiliki pengetahuan diri berarti memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri sehingga siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Contoh pengetahuan diri misalnya, pada setiap proses menghitung soal fisika maka siswa harus terbiasa dengan mengubah satuan CGS menjadi satuan SI. Siswa yang memiliki pengetahuan diri, tanpa diminta akan menghafalkannya. Kemampuan pengetahuan diri memiliki 5 indikator, yaitu 1. Sadar diri memahami yang terjadi di dalam diri peserta didik itu sendiri. Misalnya, siswa mampu mengenali perasaannya sendiri. Siswa mampu mengenali kekurangan dan kelebihannya. Siswa mampu mengenali potensi yang ada di dalam dirinya. 2. Metakognitif pengetahuan dan kontrol siswa terhadap kegiatan belajarnya. Misalnya, siswa mampu mengenali gaya belajarnya. Siswa mampu berpikir secara mendalam hingga diperoleh jawaban atas setiap masalah. Siswa mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran sehingga mampu memahami materi dengan baik. 3. Penyesuaian diri sendiri, yaitu suatu proses mencakup mental dan tingkah laku, untuk berusaha dapat berhasil mengatasi kebutuhan di dalam dirinya. Misalnya, siswa mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimiliki dengan materi yang akan dipelajari. Siswa mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga kebutuhannya tercapai. 4. Reflektif,
yaitu kemampuan siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, siswa mampu mengevaluasi diri sendiri. Siswa mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari. Siswa terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat dan pemikirannya. 5. Bijak, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Misalnya, siswa mampu membuat keputusan yang tepat. Siswa bijak dalam menggunakan media teknologi, misalnya menggunakannya untuk mencari materi tambahan. Siswa bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Contoh kegiatan yang dilakukan pada aspek pengetahuan diri, antara lain, peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan dan pendapat dengan baik. Peserta didik mampu merenung dan menganalisis terhadap diri sendiri tentang segala kebiasaan pikiran, perasaan dan keputusan yang telah dilakukan selama menjalani kehidupan sehari-hari.